Hai, perkenalkan nama aku Feni Rizkyanti dari kelas 2P Manajemen. Nah, kali ini aku ingin ngejelasin tentang kompetensi based learning atau biasa yang disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi, stay tune terus ya. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan, tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam memecahkan masalah aktual. Kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, perilaku sikap. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Berikutnya ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama itu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga itu menguraikan cara penggunaan alat laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat itu menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir itu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila.
Perbandingan kompetensi. Yang pertama itu membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga itu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya itu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua itu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pembelajaran atau pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pengajar atau pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menambahkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Berikutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar fasilitator. Yang pertama itu fasilitator perlu menguasai bahwa pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua itu fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses. Yang ketiga itu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber pembelajaran yang tersedia di perpustakaan, pembelajaran laboratorium, ruangan pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Selanjutnya yang keempat itu ada fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang terakhir itu ada fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari kepemimpinan satuan pendidikan dapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Thank you for watching. Jangan lupa like and comment ya. See you. Bye-bye.